Good morning everyone. Hello my kids. Nah, today our topic is about keragaman agama di Indonesia. Today our topic is about keragaman agama di Indonesia, negara kita. Nah, students, Indonesia merupakan negara yang beragama dan berketuhanan ya. Sekali lagi jelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang beragama dan berketuhanan. Nah, sesuai dengan ideologi bangsa yaitu Pancasila ya. Jadi kita sudah belajar tentang ideologi bangsa yaitu Pancasila dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa ya. Itu bisa dikutip terbukti dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Oke, anak-anak Miss, ada 6 agama resmi yang diakui di Indonesia. Jadi ada 6 agama resmi yang diakui di Indonesia. Yang pertama apa Miss? Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kita akan bahas one by one. Oke, anak-anak Miss, please open your book. Nah, today yang pertama kita mau bahas dulu, tentang agama Islam. Anak-anak Miss, nah dia, please look at the picture anak-anak Miss. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia itu menganut agama Islam. Jadi sebagian besar masyarakat Indonesia itu menganut agama Islam. Nah, apa tempat ibadah umat Islam? Tempat ibadah umat Islam itu adalah masjid. Please look at the picture. Ini adalah contohnya masjid yang Miss buat. Kemudian ada hari rayanya. Rayanya apa Miss? Hari rayanya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian mereka juga punya kitab suci. Apa kitab sucinya? Al-Quran. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran ya. Nah, kita mau lanjut lagi. Anak-anak Miss, yang kedua ada agama Katolik. Agama Katolik dan agama Kristen Protestan. Nah, tempat ibadah umat Katolik atau Kristen itu adalah di gereja ya. Dan mereka merayakan hari Natal tanggal 25 Desember sebagai hari perayaan. Hari raya Natal ya yang ditunggu-tunggu. Oke. Nah, selanjutnya anak-anak Miss, kitab suci umat Katolik atau Kristen adalah Injil atau Alkitab. Nah, please look at the picture. Ini dia gambar rumah ibadahnya. Oke, next yang selanjutnya ada agama Hindu. Nah, tempat ibadah umat Hindu adalah pura ya. Please look at the picture. Ini adalah contoh gambar pura. Nah, kemudian hari raya umat Hindu adalah hari raya Nyepi. Nah, lihat. Di Indonesia, anak-anak Miss, Bali merupakan provinsi dengan penganut agama Hindu terbesar di Indonesia ya. Jadi di Bali itu mayoritas agamanya adalah Hindu, iya. Nah, kitab suci umat Hindu adalah Weda, ya, Weda, anak-anak Miss, ya. Oke, next, students. Kemudian ada agama Buddha. Nah, kita akan bahas. Nah, tempat ibadah umat Buddha adalah vihara, ya, vihara. Nah, hari raya agama Buddha adalah Waisak. Jadi Buddha punya hari raya juga yaitu Waisak. Kemudian kitab suci umat Buddha adalah Tripitaka ya. Kitab suci umat Buddha Tripitaka. Dan yang terakhir adalah Konghucu ya. Kita akan bahas Konghucu. Nah, anak-anak Miss, Konghucu merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia sampai saat ini. Nah, Konghucu tempat ibadahnya adalah kelenteng ya. Dan hari raya umat Konghucu adalah Imlek. Jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu apa tadi Miss bilang? Ya, Konghucu, kemudian ada Buddha, kemudian ada Hindu Miss, ada Kristen, ada Katolik, dan ada Islam. Jadi ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Nah, selanjutnya anak Miss, our topik about pengaruh potensi sumber daya alam terhadap mata pencaharian masyarakat. Nah, kita mau bandingkan. Anak-anak Miss, kita mau bandingkan apa sih mata pencaharian kebanyakan di dataran rendah, dataran tinggi, dan perkotaan. Ayo lihat, please look at the picture student. Nah, mata pencaharian di dataran rendah itu mayoritas adalah sebagai petani ya. Petani padi ya kan. Kemudian ada lagi jagung, tomat,
cabai. Dan ini kita sudah pelajarin ya. Mayoritas petani menanam tanaman-tanaman seperti padi, kemudian cabai, tomat yang cocok dengan kondisi di dataran rendah. Kemudian selain itu mereka juga berdagang, mendistribusikan hasil taninya. Kemudian banyak juga di dataran rendah yang memiliki pekerjaan sebagai pengrajin ya, membuat patung, membuat kursi, lemari dan sebagainya. Kemudian anak-anak kita mau bandingkan dengan mata pencaharian di dataran tinggi. Nah, di dataran tinggi itu biasanya adalah peternak ya. Peternak apa saja, Miss? Nah, biasanya peternak sapi, ayam ya, lembu ya kan dan sebagainya. Kemudian anak-anak Miss ada juga petani kebun. Nah, petani kebun berbeda dengan petani di dataran rendah. Nah, petani kebun ini biasanya apa, Miss? Mereka menanam buah pala, teh, ya kan, kemudian cengkeh, ya. Ini banyak dijumpai di daerah dataran tinggi, ya. Karena apa? Karena daerahnya yang sejuk. Oke. Anak-anak Miss, kemudian kalau mata pencarian di perkotaan biasanya itu beragam ya. Beragam, ada yang pegawai bank, ada yang editor, kemudian satpam, ada yang wira swasta. Karena kan perkotaan ini merupakan pusat aktivitas ekonomi. Jadi kegiatannya, mata pencariannya sangat bervariasi ya. Oke, anak-anak Miss. Oke, kita akan diskusikan. Jadi please open your book. Kita akan diskusikan tentang keragaman agama dan mata pencarian. Ya, mata pencarian terhadap sumber daya alam. Oke, anak-anak Miss. Until here our topic. Keep spirit and be the best. See you next time. Bye.